Sword of Coming, episode 257. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kapal Pulau Osmanthus milik klan Kipas dijadwalkan berangkat dalam 6 hari, sementara kapal gunung dan penyu laut milik klan Matahari telah berangkat. Chen Pingan awalnya berencana untuk pergi dan melihat gunung dan penyu laut itu sendiri, tetapi melihat betapa kacaunya kota Naga Tua dan tontonan besar yang diciptakan Zheng Dafeng melalui terobosannya baru-baru ini, ia memutuskan untuk menahan diri agar tidak menimbulkan masalah dan menenggak rasa ingin tahunya bersama dengan anggurnya. Selama beberapa hari berikutnya, pemuda dari klan Fan terus mengunjungi toko obat debu setiap hari, membawa kendi-kendi anggur Osmanthus sambil meminta bimbingan bela diri dari Zheng Dafeng. Biasanya, Zheng Dafeng tidak pernah serius, tetapi ketika membahas seni bela diri, ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pilihan katanya memang agak rumit, tetapi Chen Pingan, yang mendengarkan percakapan mereka, merasa nasihat Zheng Dafeng memang sangat bermanfaat bagi anak itu dalam tahap perkembangan seni bela dirinya saat ini. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Zheng Dafeng sedang menyampaikan kata-kata bijak yang berharga. Akan tetapi, tidak satu pun perkataan Zheng Dafeng yang berguna bagi Chen Pingan, dan dia merasa sedikit bingung pada akhirnya. Zheng Dafeng tidak keberatan Chen Pingan menguping percakapannya dengan anak laki-laki dari klan Fan. Malahan, ia berharap Chen Pingan tidak akan mampu menahan keinginannya untuk ikut campur dan mengajari anak laki-laki itu sendiri. Jika Chen Pingan bisa menggantikannya sebagai mentor dao anak itu, maka ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya, terutama bergegas kembali ke toko untuk terus mengganggu para karyawan wanitanya. Sayangnya, Chen Pingan hanya mendengarkan, tetapi ia tidak pernah mengatakan apa-apa, dan seolah-olah ia sama sekali tidak bangga dengan basis kultivasi tingkat keempatnya sendiri. Hal itu membuat Zheng Dafeng semakin meremehkan Chen Pingan. Dia masih sangat muda, tapi ketenangannya jauh lebih baik daripada biksu tua yang membosankan. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa akrab dengan anak seperti dia? Seandainya bukan karena Chen Pingan adalah mentor daunnya, ia pasti sudah mengusir Chen Pingan dari toko itu sejak lama, lalu meninggalkan toko itu sendiri untuk tinggal di Fan Manor sebagai tamu terhormat. Di sana, ia pasti akan dipuja oleh banyak wanita cantik, dan pikiran itu bahkan lebih menarik daripada anggur Osmanthus yang sedang diminumnya. Pada hari itu, Fan baru saja mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaannya tentang kultivasi bela diri dari Zheng Dafeng sebelum Zheng Dafeng bergegas kembali ke toko untuk mengobrol dengan beberapa gadis. Oleh karena itu, Fan mengobrol dengan Chen Pingan, dan keduanya duduk di bawah atap agar terhindar dari terik matahari. Sebagai kepala klan Matahari, Sun Jiasu memikul tanggung jawab yang sangat berat, dan perkataan serta tindakannya mencerminkan hal ini. Segala yang ia lakukan dirancang untuk membuat orang lain merasa nyaman di hadapannya. Sebaliknya, Fan jauh lebih polos, tetapi tidak sampai ia sama sekali tidak menyadari kesulitan yang dialami orang kebanyakan. Dia juga sangat cerdas dan supel, dan secara keseluruhan, jelas bahwa dia dibesarkan dengan baik. Orang tuanya kemungkinan besar juga orang yang sangat santai, terbukti dari nama yang mereka berikan kepada Fan Setiap kali Fan bercerita tentang kakak perempuannya, Fan Junmao, tatapannya selalu penuh kekaguman. Meskipun ia dan adiknya hanyalah saudara tiri dari ibu yang berbeda dan berasal dari keluarga yang sangat kaya, ia tetap sangat menyayangi ibu dari adiknya. Ia selalu berkata bahwa ibu kandungnya terlalu memanjakan dan terlalu lunak padanya, dan meskipun ia menikmati perlakuan ini, ia khawatir ia tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa. Sebaliknya, ibu saudara perempuannya juga sangat memanjakannya, tetapi juga mengajarkan banyak prinsip dan selalu sangat objektif dan beralasan dalam pendekatannya dalam mendidiknya. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang benar dalam pelajaran, latihan bela dirinya, atau hal lainnya, Fan akan memujinya dan memberitahu apa yang telah ia lakukan dengan benar. Namun, jika ia melakukan kesalahan, ia akan memperlakukannya seperti orang dewasa. Alih-alih memarahi atau memakinya, ia akan memberitahu kesalahannya dengan tenang dan sungguh-sungguh, sehingga Fan menghormatinya sepenuh hati. Meskipun kedua anak laki-laki itu baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari,
Fan Er sangat bersedia untuk terbuka kepada Chen Pingan dan menceritakan kepadanya tentang kehidupannya. Adapun Chen Pingan, ia juga sangat senang mendengarkan cerita Fan Er, dan ia akan mendengarkan dalam diam sambil menyesap anggur. Awalnya, Fan Er khawatir ia akan membuat Chen Pingan bosan, tetapi ia segera menyadari bahwa Chen Pingan benar-benar senang mendengarnya bercerita, dan hal itu mendorongnya untuk lebih terbuka. Sebagai balasannya, Chen Pingan juga menceritakan banyak kisah dari masa kecilnya kepada Fan Er, termasuk bagaimana ia bekerja sebagai buruh pembakaran dan bagaimana ia melintasi pegunungan saat masih anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Fan Er setelah mendengar cerita Chen Pingan seringkali sangat lucu dan sulit ditebak. Kamu makan tanah liat, enak nggak? Enak nggak kayak nasi? Lupakan saja, nggak masalah kok asal bisa mengenyangkan perutku. Bisakah kamu mengajariku jenis tanah liat mana yang paling enak? Dengan begitu, sebelum aku dilarang makan sebagai hukuman dari orang tuaku, aku bisa meraup sekantong besar tanah liat dalam perjalanan ke balai leluhur. Bisakah kamu membuat porselen sendiri dari awal sampai akhir? Hebat, nanti kalau aku sudah dewasa, kamu harus memberiku porselen buatanmu sendiri. Tidak perlu terlalu mewah atau rumit, cukup buatkan aku cangkir anggur atau cangkir teh, asalkan orang lain bisa mengenalinya. Dengan begitu, aku bisa memamerkan cangkir itu kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa itu buatan tangan temanku. Mereka pasti iri. Apa itu Skywell? Apa yang terjadi kalau hujan atau salju? Bisakah kita memelihara ikan dan kepiting di kolam di bawah Skywell? Chen Pingan menjawab pertanyaan Fan Er satu persatu, lalu tersenyum sambil mengatakan sesuatu yang membuat Fan Er sangat gembira. Aku punya teman baik bernama Liu Xianya. Dia sekarang sangat hebat, dan dia sudah pergi ke benua pusaran selatan sendirian. Dia mengajariku cara membuat perangkap dan membuat busur serta anak panah. Aku bisa memperkenalkanmu padanya jika ada kesempatan. Fan Er langsung mengangguk penuh semangat sebagai jawaban, dan dia tidak sabar untuk belajar cara membuat perangkap serta busur dan anak panah sendiri. Ia sudah mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya jika Chen Pingan membawa Liu Xianyang ke Fan Manor suatu hari nanti. Ia memikirkan di mana mereka berdua akan menginap, apa yang akan mereka makan dan minum setiap hari, tempat-tempat apa saja di kota naga tua yang akan mereka kunjungi. Setelah itu, Fan Er tidak ada di toko obat debu selama sehari. Larut malam, toko obat telah tutup untuk hari itu sejak beberapa waktu lalu, dan Chen Pingan serta Zheng Dafeng sedang berada di ruang utama di halaman belakang, menyantap makanan yang telah dimasak untuk mereka oleh seorang wanita. Zheng Dafeng ingin pamer pada Chen Pingan dengan membuat wanita itu jatuh cinta padanya karena ketampanannya sehingga dia mau mengabaikan biaya memasak makanan, tetapi wanita itu dengan tegas menolak tawarannya dan bersikeras agar dia membayarnya penuh, bahkan tidak bersedia memberikan potongan satu koin tembaga pun. Zheng Dafeng memegang sumpitnya di satu tangan dan cangkir anggurnya di tangan lainnya sambil bertanya dengan santai, apakah kamu bersenang-senang mengobrol tentang semua hal yang tidak berguna itu dengan Fan Er? Chen Pingan dengan hati-hati mengunyah dan menelan makanan di mulutnya, lalu meletakkan sumpitnya sambil menjawab, sudah. Ekspresi jijik terpancar di wajah Zheng Dafeng, tetapi akhirnya, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Ia bertanya, ngomong-ngomong, aku belum lama meninggalkan Jewel Smallworld. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak harta selama itu? Apa kau hanya kebetulan bertemu keberuntungan satu demi satu? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tidak dekat denganmu, balas Chen Pingan. Jadi, kau dekat dengan Fan Er. Balas Zheng Dafeng sambil mengangkat sebelah alisnya. Aku lebih dekat dengannya daripada denganmu, jawab Chen Pingan. Zheng Dafeng meringis sambil mendesah, orang tua itu sungguh telah berbuat baik kepadamu dengan menjual Fes kepadamu. Chen Pingan tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan ini. Karena karakternya sudah hancur, Zheng Dafeng memutuskan tidak akan kehilangan apapun, jadi dia terus bertanya, jadi, kamu tidak lagi berteman dengan Sun Jiasu, benarkah? Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Zheng Dafeng tersenyum dan bertanya, apa kau tidak akan mencoba menyelamatkan persahabatanmu dengannya? Aku tidak bisa bilang dia pintar, tapi dia jelas sangat kaya. Sekalipun kau hanya berteman biasa dengannya, kau tidak perlu khawatir soal makanan dan penginapan saat kau datang ke kota naga tua nanti. Hanya itu yang bisa dia tawarkan kepadaku, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Setelah ragu sejenak, Chen Pingan menambahkan,
Sun Jiasu bukan orang jahat, hanya saja dia kurang bersungguh-sungguh dalam hal-hal tertentu. Kalau saya pengusaha, saya tidak akan berani membuat kesepakatan besar dengannya. Untuk orang seperti dia mematok harga pada setiap orang yang ditemuinya, dan dia tahu persis berapa nilai orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, sedekat apapun seseorang dengannya, ia hanya akan menganggapnya sebagai aset bisnis. Siapa bilang ia tidak akan menjual seseorang suatu hari nanti demi keuntungannya sendiri? Tentu saja, saya tidak begitu mengenalnya, jadi penilaian saya bisa saja salah. Bagaimanapun, ia sudah tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Zheng Dafeng tersenyum sambil berkata, aku heran kau bisa berpikir sesederhana itu, dan aku juga heran kau berpikir begitu buruk tentangnya. Dia akan meraih posisi yang sangat tinggi di masa depan. Jika kau melewatkan persahabatan dengannya, itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi kalian berdua. Kalau kau tidak percaya padaku, kita lihat saja nanti, dan biarkan waktu yang berbicara. Ketika Anda mengatakan kerugian yang tidak menguntungkan, apakah Anda berbicara tentang kerugian finansial? Tanya Chen Pingan. Zheng Dafeng menjatuhkan satu kaki ke bangku di sampingnya, lalu bertanya, apalagi yang bisa ku bicarakan? Bukankah uang adalah kekuatan pendorong di balik pemenuhan setiap keinginan? Kau pikir kau bisa bercocok tanam tanpa uang? Kau pikir kau bisa membeli barang tanpa uang? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kalau cuma uang yang aku rugikan, aku nggak perlu berteman dengan Sun Jiasu, jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Zheng Dafeng menyadari apa yang disiratkan Chen Pingan. Ia tampak seperti kumpulan kontradiksi karena sangat pelit, tetapi juga luar biasa murah hati kepada orang-orang yang disayanginya. Namun, kedua jenis perilaku ini tidak sepenuhnya bertentangan. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang harus dipastikan oleh seorang kultivator adalah keseimbangan Dao Agung yang mereka jalani. Selama itu yang terjadi, seseorang bahkan bisa dengan santai melompat-lompat dan akhirnya tetap mencapai puncak gunung. Meskipun Chen Pingan dan Sun Jiasu telah berpisah, bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain, atau yang satu baik dan yang lain buruk. Sebaliknya, mereka hanya menempuh jalan yang berbeda. Zheng Dafeng sangat memahami kepribadian Chen Pingan, dan itulah sebabnya ia tidak bisa memaksa dirinya untuk bersikap ramah kepada anak itu. Li Er sangat menyayangi Chen Pingan, tetapi Zheng Dafeng justru sebaliknya. Meski begitu, ia harus mengakui bahwa jalan Chen Pingan patut diakui karena telah membawanya ke titik ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi mentor Dao Zheng Dafeng? Pak tua yang bisa, tapi dia tidak mau. Dia bersedia menerima Zheng Dafeng sebagai muridnya, tapi dia dengan tegas menolak untuk melangkah lebih jauh. Chen Pingan tidak serta-merta bersedia menjadi mentor Dao Zheng Dafeng, tetapi itu terjadi begitu saja berkat takdir. Dengan mengingat hal itu, Zheng Dafeng tak dapat menahan diri untuk memikirkan beberapa pemandangan yang jauh. Beberapa di antaranya telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri dari dekat, sementara yang lainnya masih cukup jauh untuk saat ini. Tiba-tiba, dia kehilangan kesabarannya, dan dia memutuskan untuk mengakhiri percakapan yang sangat membosankan ini saat dia menyatakan, aku pasti akan mengembalikan 5 koin tembaga yang aku berutang padamu sebelum kau berangkat ke Pulau Osmanthus, dan kompensasinya pasti akan adil. Selain itu, aku juga akan membalas budi atas kontribusimu dalam terobosanku. Mengingat orang tua itu tidak secara eksplisit memerintahkanku untuk menjadi pelindung daunmu, kita akan berpisah setelah kau melangkah ke Pulau Osmanthus. Chen Pingan tidak keberatan dengan hal ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Zheng Dafeng mengambil pipanya dan menyalakannya. Awalnya, ia merasa agak membosankan dan merepotkan, tetapi setelah terbiasa, ia menjadi agak menyukainya. Tak heran jika lelaki tua itu terus-menerus mengisap pipanya. Tatapan penuh kenangan muncul di matanya saat ia mengingat kembali terobosannya baru-baru ini. Setelah muncul di atas lautan awan, ia hampir mencoba terobosan kedua ke tingkat ke-10, tetapi apa yang dilihatnya di atas lautan awan mengurungkannya. Untuk mencapai tingkat ke-10, seorang seniman bela diri harus menabrak gerbang surgawi. Jadi wajar saja jika seorang seniman bela diri tingkat 9 dapat melihat gerbang surgawi. Namun, Zheng Dafeng yakin bahwa gerbang surgawi yang dilihatnya pasti berbeda dari yang pernah disaksikan oleh seniman bela diri tingkat ke-10 lainnya sebelumnya. Gerbang surgawi telah muncul, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Saat itu,
Zeng Dafeng melihat sebuah pilar raksasa di depan gerbang surgawi. Di sana, terdapat seorang jenderal ilahi yang mengenakan baju sirah dan tertancap pedang di pilar tersebut. Wajah jenderal ilahi itu samar-samar, dan seluruh pilar berlumuran darah keemasannya. Zeng Dafeng saat itu mendongak ke arah mayat yang tertusuk, dan sesaat, dia merasa seakan-akan sang jenderal ilahi telah hidup kembali, lalu menatap lurus ke matanya dan mengucapkan satu kata. Pergi. Pada saat itu, Zeng Dafeng dilanda rasa ngeri yang tak tertahankan, rasa ngeri yang begitu menyedihkan hingga hampir melemparkannya kembali ke tingkat ke-8. Saat itu, kedatangan Fuqi telah membebaskannya dari kesulitan itu, dan pada saat ini, pertanyaan Chen Pingan menyadarkannya dari alur pikirannya. Zeng Dafeng, aku sudah dihajar habis-habisan oleh pukulan tingkat 3, jadi aku tahu apa yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang kokoh. Fondasi Fan Er sebagai seniman bela diri tingkat 3 jelas tidak kokoh, jadi kenapa kau tidak membantunya? Zeng Dafeng menoleh ke arah Chen Pingan dengan ekspresi terkejut, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menurutmu dasar seni bela diri Fan Er tidak kokoh? Alis Chen Pingan sedikit berkerut mendengar ini. Mungkinkah ini lebih buruk dari yang kukira? Zeng Dafeng hampir tersedak asap pipanya sambil terkekeh, dasar bodoh. Selain aku, kakak senior Lier, dan Song Changjing, fondasi Fan Er bisa dibilang luar biasa dibandingkan seniman bela diri manapun di benua botol harta karun timur. Lagi pula, dia jenius bela diri, tapi kau bilang fondasinya tidak kokoh. Kalau begitu, semua seniman bela diri murni di benua botol harta karun timur sebaiknya gantung diri saja agar tidak malu. Chen Pingan masih agak skeptis setelah mendengar ini. Ia tak bisa menahan perasaan seolah-olah Zeng Dafeng mencoba mengalihkan tanggung jawab. Di matanya, yang dilakukan Zeng Dafeng hanyalah melecehkan karyawan wanitanya, dan ia tampak sama sekali tidak mau memperhatikan Fan Er. Zeng Dafeng tersenyum sambil melanjutkan, kalau tidak salah ingat, dulu waktu Lier masih di tingkat ketiga, bahkan fondasinya sedikit lebih rendah darimu. Tapi, itu bukan sesuatu yang bisa kau banggakan. Saat ini, kau baru menunjukkan dirimu yang luar biasa di tingkat ketiga, sedangkan fondasi Lier sebagai seniman bela diri tingkat 9 tak tertandingi di dunia, dan aku pun bisa mengatakan hal yang sama tentang fondasi tingkat 8 milikku sendiri. Aku jadi penasaran sekarang, siapa yang berhasil menanamkan fondasi yang begitu kokoh ke dalam dirimu di tingkat ketiga? Tentunya orang tua itu tidak memanggil Lier kembali ke dunia kecil permata untuk mengajarimu sendiri. Itu orang lain, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Zeng Dafeng bahkan lebih tertarik lagi, dia meletakkan pipanya dan bertanya, bagaimana orang itu mengasah tubuh dan jiwamu? Ekspresi Chen Pingan sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan ini. Membayangkan penderitaan yang dialaminya di bangunan bambu di gunung tertindas saja sudah cukup membuatnya merasa tidak enak hati. Zeng Dafeng tersenyum sambil menyemangati, ayo, ceritakan. Tak perlu terlalu detail. Kalau kau ceritakan, selain segalanya, aku akan memberimu buku panduan ilmu pedang. Buku itu memang hanya dasar, tapi juga terkenal sebagai yang paling bisa diandalkan. Orang tua itu mendapatkan buku panduan itu dari Dewa Yin yang pernah menjadi pendekar pedang sebelum kematiannya, dan Lier, Li Liu, dan aku semua pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, buku itu tidak berguna bagiku, dan orang tua itu terutama mendapatkannya untuk Li Liu, tetapi mungkin juga berguna untukmu. Chen Pingan berpikir sejenak, lalu berkata, proses mengasah jiwa dan raga itu semudah menggiling beras ketan hingga menjadi bubuk. Ya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Namun, setelah itu, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Chen Pingan mendekatkan ibu jari dan jari telunjuknya sambil berbicara, lalu menunjuk lengannya sendiri sambil melanjutkan, saya harus mengupas kulit saya sendiri dan mencabut urat saya sendiri 1 inci setiap kalinya tanpa berkedip sekalipun. Saya tidak perlu merobek kulit saya sepenuhnya, juga tidak perlu mencabut tendon saya sepenuhnya dari tulang. Sebaliknya, seseorang akan memberitahu saya kapan harus berhenti, dan setelah itu, saya akan dibawa ke pemandian obat dan luka saya akan sembuh dengan sangat cepat. Berapa kali kamu harus melakukan ini secara total? Tanya Zeng Dafeng. Terlalu sering sampai tak terhitung, jawab Chen Pingan. Saya harus melakukannya setiap hari. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zeng Dafeng, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Hebat sekali.
Membayangkan semua penderitaan yang kau alami saja sudah membuatku senang. Kau boleh mengambil buku panduan pedang itu, dan aku janji tidak akan mengutak-atiknya sebelum ku berikan padamu. Chen Ping'an memutar matanya sebagai tanggapan, mendapati Zheng Dafeng sebagai orang yang sangat membosankan. Tipe orang macam apa lagi yang mau menghabiskan sepanjang hari menjalankan toko obat yang tidak pernah menghasilkan uang? Butuh waktu yang sangat lama bagi Zheng Dafeng untuk akhirnya menahan tawanya. Setelah itu, dia berkata, bakat Fan Er tidak kalah denganmu, tetapi dalam hal mentalitas, dia tidak sekuat itu. Hal itu tidak dapat dielakkan, mengingat latar belakang dan asuhannya. Ini mungkin terdengar agak kasar, tapi dibandingkan dengan kita, dia tegap di luar, tapi rapuh di dalam. Kalau dia harus menjalani pelatihan yang sama denganmu, dia pasti akan hancur. Zheng Dafeng meremas cangkir anggurnya di antara dua jarinya, dan langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Setelah itu, dia bertanya, yang lebih penting mana seni bela diri atau nyawa seseorang? Chen Ping'an berdiri dan mulai membersihkan meja, sementara ekspresi muram muncul di wajah Zheng Dafeng. Dia tiba-tiba menemukan bahwa keadaan di balik hancurnya porselen ikatan Chen Ping'an sangat rumit, bahkan lebih rumit dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba, rasa simpati terhadap Chen Ping'an muncul di hati Zheng Dafeng. Nama yang diberikan kepadanya tampak sangat ironis, mengingat kehidupan yang dijalaninya hingga saat itu jauh dari kata aman dan tenteram. Kamu lebih mirip siapa, Chen Ping'an? Ayahmu atau ibumu? Tanya Zheng Dafeng santai. Menurut tetanggaku, aku lebih mirip ibuku, jawab Chen Ping'an. Dia lalu melirik Zheng Dafeng sebelum melanjutkan, tidak peduli seperti apa penampilanku, mereka pasti lebih tampan daripada dirimu. Minggir, bentak Zheng Dafeng, dan sedikit rasa simpati yang muncul di hatinya langsung memudar.